Baiklah, selamat malam. Nama saya Galdi, NIM D11181103, Prodi Teknik Lautan. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi tentang gelombang. Baiklah, akan kita lihat di slide selanjutnya. Types and observed structure, yaitu ada kekuatan gelombang, analisa gelombang tunggal, desain, analisa gelombang acak, common water pitch kinetics, current purchase, marine god, self-fault moments. Baiklah, ini yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama ada kekuatan gelombang, yaitu memuat gelombang pada struktur lepas pantai adalah yang paling penting dari semua beban lingkungan. Penentuan kekuatan ini membutuhkan solusi dari dua masalah yang terpisah meskipun saling terkait. Tahap pertama adalah perhitungan kondisi laut. Keadaan laut dihitung dengan menggunakan dan identifikasi profil permukaan, gelombang, dan pemberi kinetik gelombang oleh teori gelombang yang tepat. Kedua adalah perhitungan kekuatan gelombang pada anggota individu dan pada struktur total. Dua analisis berbeda dan total. Selanjutnya, analisa gelombang tunggal desain, yaitu gelombang reguler atau gelombang desain dengan tinggi dan periode tertentu ditentukan. Masukkan karena gelombang ini dihitung menggunakan teori gelombang orde tinggi. Tidak ada perilaku dinamis di struktur yang dipertimbangkan. Analisis statistis ini sesuai ketika periode gelombang dominan jauh di atas periode struktur. Ini adalah kasus gelombang badai ekstrim yang bekerja dan struktur air dangkal. Untuk analisa gelombang acak, jadi di sini yang mereka lakukan adalah mereka berbicara tentang analisa statistik pada gelombang dasar. Analisis statistik dilakukan berdasarkan diagram sebaran gelombang untuk lokasi platform lepas pantai, serta gelombang yang sesuai didefinisikan untuk melakukan analisis dalam dominan frekuensi. Spektrum gelombang yang tepat digunakan untuk menghasilkan gelombang acak. Jika analisis dinamis untuk pembuatan gelombang ekstrim diperlukan untuk struktur perairan dalam, dengan metode statistik yang maksimum yang paling mungkin selama masa struktur dihitung menggunakan teori gelombang linear. Pendekatan statistik dipilih untuk menganalisis kekuatan kelelahan dan respon dinamis dari platform lepas pantai. Seat estate. Jadi ada beberapa asumsi yang didasarkan pada teori-teori ini, yaitu teori menggambarkan gelombang sebuah negara laut. Teori gelombang menggambarkan gelombang kinetik, kecepatan dan percepatan partikel air berdasarkan teori potensial. Gelombang diasumsikan jamul panjang. Mereka dapat diekspresikan dengan bidang aliran dua dimensi dan dikarakteristikan oleh parameter yang berbeda. Contohnya di gelombang H, periode gelombang T, kedalaman air D, jumlah gelombang K, frekuensi lingkaran W, dan frekuensi titik F. Selanjutnya, common wave theories, yaitu teori lapangan linear, menyalakan teori orde kelima, teori gelombang soliter, teori konitidal, teori fungsi aliran, teori numerik oleh Chatler. Water particle kinetic, yaitu gelombang permukaan laut dihasilkan di lokasi lepas pantai manapun oleh tarikan angin di permukaan air. Perlu untuk menganalisiskan data gelombang permukaan, kecepatan, percepatan, dan tekanan air partikel di bawah teori gelombang Johnson 1983. Air menyajikan teori gerak gelombang yang relatif sederhana, mengambil bentuk gelombang sinusoidal yang tinggi H kecil dalam perbandingan dengan panjang gelombang dan kedalaman air. Meskipun tidak sepenuhnya berlaku untuk gelombang desain tipikal yang digunakan dalam rekayasa struktur lepas pantai, teori air ini layak untuk diperhitungkan awal. Ketinggian permukaan laut, potensial kecepatan tidak memenuhi persamaan Lefschetz tetapi memenuhi kondisi batas permukaan bebas dinamis. Oleh karena itu, dalam banyak situasi fisik, teori linear bahkan dengan modifikasi peregangan tidak memadai untuk menggambarkan partikel air dinamika sepenuhnya.
Oleh karena itu, beberapa teori tinggi diminta untuk mendapatkan partikel kinematik permukaan dan air yang lebih baik. Selanjutnya, current process. Ada tidal, sirkulasi, dan arus yang dihasilkan Strom ketika pengukuran medan tidak cukup tersedia. Saat ini pulsati saya dapat diperoleh dari berbagai pada desain anjungan lepas pantai. Apakah arus superimposed dan gelombang diperhitungkan dengan menambahkan kecepatan fluida yang sesuai. Selanjutnya, slide yang selanjutnya yaitu marine growth. Pertumbuhan laut diakumulasikan pada anggota yang terendam, yaitu efek utamanya adalah meningkatkan gaya gelombang pada anggota yang meningkatkan tidak hanya area yang terabsorb dan volume, tetapi juga koefisien drag karena kekasaran permukaan yang lebih tinggi. Di samping itu, meningkatkan unit-unit anggota roasting dalam beban gravitasi yang lebih tinggi dan frekuensi anggota yang lebih rendah. Tergantung pada lokasi geografis, ketebalan pertumbuhan laut dapat mencapai 0,3 m atau lebih. Slide selanjutnya. Untuk slide yang terakhir yaitu self-fault movements. Pergerakan dasar laut dapat akurat sebagai hasil dari proses geologi aktif, tekanan gelombang Strom, gempa, pengukuran tekanan di spoir, produksi, dan lain-lain. Beban yang dihasilkan oleh gerakan seperti itu mempengaruhi desain tumpukan, tetapi juga kekuatan seperti itu ditentukan oleh studi geoteknis penyelidikan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.